Jejak panjang kepemimpinan Islam, dari Rasulullah hingga Utsmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita kembali menelusuri jejak sejarah. Sejarah bukan sekadar angka dan nama. Ia adalah cahaya, cermin, dan pelajaran bagi kita hari ini. Malam ini, saya akan mengajak Anda menyelami perjalanan kepemimpinan Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, dinasti-dinasti besar, hingga berakhirnya kekhalifahan Utsmaniyah. Sebuah perjalanan panjang lebih dari 1000 tahun yang penuh cahaya dan juga luka. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segalanya bermula pada malam sunyi di Gua Hira. Muhammad SAW duduk merenung, mencari kebenaran. Lalu, malaikat Jibril datang dengan satu kalimat abadi. Iqra, bacalah. Malam itu cahaya peradaban menyala. 13 tahun di Mekah, beliau menghadapi caci maki, boikot, bahkan siksaan pada para sahabat. Namun, dari situ lahir generasi yang hatinya ditempa baja. Tahun 622 Masehi, beliau hijrah ke Madinah. Di sanalah Islam menjadi bukan hanya agama, tapi juga peradaban. Beliau membangun masjid, menyusun piagam Madinah, memimpin peperangan demi mempertahankan iman. 10 tahun kepemimpinan di Madinah melahirkan tatanan baru, masyarakat berlandaskan iman, keadilan, dan persaudaraan. Tahun 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau tak meninggalkan harta atau tahta. Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran, Sunnah, dan umat yang siap melanjutkan estafet perjuangan. Khulafaur Rasyidin, 632 Masehi sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tongkat kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dengan keteguhan hatinya, ia menghadapi kaum murtad dan nabi-nabi palsu. Di masa singkatnya, Islam tetap tegak kokoh. Lalu datang Umar bin Khattab, sang singa keadilan. Wilayah Islam membentang luas. Persia, Syam, Mesir jatuh di bawah panji Islam. Umar berjalan malam, memanggul gandum sendiri untuk rakyat yang lapar. Di tangannya, hukum ditegakkan, tanpa pandang bulu. Setelah Umar, datang Utsman bin Affan, sang dermawan. Ia memperluas wilayah, memperkuat armada laut, dan membukukan Al-Quran menjadi mushaf yang kita baca hingga hari ini. Namun, fitnah mulai merayap. Utsman wafat terbunuh, meninggalkan luka mendalam. Dengan kekhalifahan jatuh kepada Ali bin Abi Thalib, pintu ilmu yang penuh kebijaksanaan. Namun masa ini penuh ujian, perang saudara, perpecahan umat. Meski demikian, Ali tetap menegakkan keadilan hingga akhirnya ia juga wafat terbunuh. 4 khalifah, 4 jiwa agung, 4 jalan yang mengajarkan kepemimpinan adalah amanah, bukan kemewahan. Dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Setelah Ali, lahirlah dinasti Umayyah di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Damaskus, panji Islam membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Islam bukan hanya bertahan, tapi menjadi kekuatan dunia. Namun, di balik kejayaan, ada juga gejolak. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun, dan itu mengubah wajah kepemimpinan Islam.
Meski demikian, dari masa inilah lahir penaklukan-penaklukan besar yang membuka pintu dakwah ke benua baru. Dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Kemudian berdirilah Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad. Inilah masa keemasan Islam. Kota Baghdad bersinar sebagai mercusuar ilmu dunia. Di Baitul Hikmah, para ulama menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India, lalu mengembangkannya. Ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat berkembang pesat. Nama-nama seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi lahir dari rahim peradaban ini. Namun, masa kejayaan itu tak abadi. Fitnah politik, perebutan kekuasaan, hingga serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi membuat Baghdad runtuh. Sungai Tigris dikisahkan menghitam karena tinta buku yang dibuang ke dalamnya. Andalusia 756 sampai 1031 Masehi. Tetapi cahaya Islam tak padam. Di barat, di tanah Spanyol, berdiri peradaban Andalusia. Di Cordoba, Granada, Sevilla, Islam melahirkan taman ilmu yang indah. Masjid Cordoba dengan pilar-pilar megah. Istana Alhambra dengan ukiran yang memukau. Di Andalusia, Muslim, Kristen, dan Yahudi pernah hidup berdampingan dalam harmoni. Ilmu dari Andalusia kelak menjadi cahaya yang mengantarkan Eropa keluar dari kegelapan abad pertengahan. Dinasti Utsmaniyah 1517 sampai 1924 Masehi. Perjalanan berlanjut ke Turki. Dinasti Utsmaniyah bangkit dan menjadikan Istanbul sebagai jantung dunia Islam. Mereka menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi dengan pemimpin mudanya Mehmed II Al-Fatih. Menepati nubuah Rasulullah SAW, Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Selama berabad-abad, Utsmaniyah menjadi benteng umat. Mereka menegakkan hukum, menjaga dua tanah suci, dan melawan serangan bangsa-bangsa Eropa. Namun waktu pun bergulir. Perpecahan internal, tekanan kolonial, dan modernisasi yang terlambat membuat kekhalifahan runtuh pada tahun 1924 Masehi. Saudaraku, lebih dari 1000 tahun kepemimpinan Islam bukan hanya catatan sejarah. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Dari Rasulullah SAW, kita belajar keikhlasan. Dari Abu Bakar, keteguhan. Dari Umar, keadilan. Dari Utsman, kedermawanan. Dari Ali, kebijaksanaan. Dari dinasti-dinasti setelahnya, kita belajar bahwa kejayaan bisa diraih, tapi juga bisa hilang jika iman melemah dan persatuan runtuh. Sejarah adalah guru, dan malam ini ia berbisik pada kita. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Bangun kembali kejayaan dengan iman, ilmu, dan persatuan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.